Saya ditarik sama dia cuma bilang, "Mbak, di sini dulu ada pembeli." Takutnya pembeli malu sama Mbak. Wah, itu rasa campur aduk, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan masih membahas tentang wawancara sih teman-teman, tetapi agak lebih deep lagi. Nah, sebenarnya teman-teman, pencapaian level, baik itu di level 1, level 2, level 3, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya bacakan dari sini. Yang pertama adalah persepsi kita. Persepsi kita terhadap interviewee kita. Oh, ini orang kasar deh kayaknya, omongannya terlalu kasar, oh intonasinya terlalu tinggi. Itu tuh kadang mungkin dari tatapan mata kita itu akan mencerminkan, dan interviewee kita itu bisa baca, loh kok nih orang kok kayaknya gitu banget sama aku dari tatapannya, kok dia kayaknya nggak menyukai penampilanku, kok dia kayaknya ilfil sama intonasi nadaku, misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman seperti ini gitu ya. Jadi seorang pewawancara yang baik adalah orang yang netral, nggak boleh punya kecondongan. Persepsi yang datang terlalu dini itu nggak baik teman-teman. Hanya dari penampilan kalian menilai itu nggak adil menurut saya gitu. Kalian harus benar-benar bisa menyelami dia, gitu ya. Kemudian persepsi dari interviewee kita terhadap kita. Sama nih, jadi ketika kita mempersepsi dia juga akan mempersepsi kita, gitu. Nih mbaknya kok kayaknya jilbabnya besar, padahal dia PSK misalnya. Kok jilbabnya besar ya, terus pakai kaos kaki, berukut banget. Padahal aku siapa, misalkan seperti itu. Padahal aku siapa, aku tuh cuman PSK, aku waria PSK, dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi level interaksi kita dengan interviewee. Jadi teman-teman, ya walaupun sedikit cerita ya, walaupun saya pakai jilbab seperti ini gitu ya, ketika saya dulu tuh wawancara ke waria PSK, saya datang nih malam-malam gitu ya ke tempat dia ngetem menjajakan diri itu, saya pakai jaket teman-teman. Jadi jaket saya pakai setelah jilbab gitu, jadi jilbab saya nggak kelihatan kalau jilbab saya jilbab besar. Itu adalah salah satu cara yang saya lakukan agar level interaksi saya dengan interviewee saya itu nggak cuma di level 1, tapi bisa di level 2, bahkan level 3. Mungkin memang tidak gampang, tetapi ya harus kita usahakan untuk itu gitu. Tapi ya namanya mahasiswa S1 dulu, saya zaman-zamannya S1 gitu kan, agak sedikit penasaran gitu. Agak sedikit penasaran ketika itu warianya kok bisa montok banget, itu dadanya dikasih apa saya gitu kan mikirnya. Sedikit saya lihat dia gitu, ngelihat bagian situ, bagian dadanya gitu. Dia nangkep apa yang saya lihat. Akhirnya dia blocking sama saya. Nah, itu adalah salah satu kesalahan saya. Jadi ketika kita mempersepsi orang terlalu cepat, itu nggak baik. Apalagi itu interviewee kita. Dan itu yang salah satu hal yang bikin dia itu blocking sama kita. Dia dianggap rendah, dia dianggap hina. Nah, dia ya jatuhnya mungkin nggak akan bisa terbuka sama kita, gitu ya. Nah, oke, kemudian faktor setelahnya, faktor yang ketiga dalam proses pencapaian level interaksi antara interviewer dan juga interviewee adalah variabel situasional. Jadi variabel situasional itu apa? Variabel situasional itu adalah kondisi lingkungan sekitar ketika pengambilan data. Misalnya, saya wawancara ke waria PSK itu ketika itu saya wawancara di tempat dia ngetem, di jalan, di bypass gitu. Mungkin itu nyaman karena memang itu tempat dimana dia biasa ada gitu ya. Dia nggak pergi ke tempat asing, dia nggak menemui kita di rumah kita misalnya. Itu akan mempengaruhi teman-teman. Jadi dulu juga pernah saya wawancara seorang PSK yang sudah divonis HIV/AIDS gitu. Dia minta wawancaranya di tempat lokalisasi dia, di kamarnya dia. Duh, awalnya juga deg-degan teman-teman ya, mahasiswa S1 gitu, deg-degan, aduh gimana ya, iya enggak ya, bisa-bisa kan bisa menular ya AIDS itu, apalagi dengan suntikan dan lain sebagainya yang saya tahu. Awalnya deg-degan, tapi ya wes lah, trust lah, kita coba trust ke dia. Ketika kita sudah mencoba trust sama dia akan nangkep tuh, oh ini orang berarti mau tulus bener-bener ngambil data, pingin
benar-benar tahu tentang saya gitu. Nggak cuma ngambil data sekedar formalitas saja, tetapi saya tantang dia untuk datang ke lokalisasi saya, dan di kamar saya dia nggak takut, padahal dia tahu kalau saya HIV gitu. Dan itu salah satu hal yang buat kita itu bisa mencapai level 2, level 3, dan jangan sampai harus dijaga benar-benar teman-teman. Jadi ketika itu saya tahu sudah berbuat salah di setting penelitian sebelumnya, saya nggak mau nih mengulang kesalahan saya di PSK yang kena HIV AIDS ini. Akhirnya ya gimana caranya biar saya tuh benar-benar berusaha oke, fokus, konsentrasi lillahi ta'ala deh gitu teman-teman. Kemudian kalau kalian nih variabel eksternal settingnya itu kalian di cafe, ngebahas hal-hal yang itu cenderung tabu misalnya, hal-hal yang itu bisa membuat interviewee kalian nangis misalnya, padahal kafenya itu kafe rame, iya itu akan mempengaruhi derajat level kalian menjadi level yang sangat rendah. Bahkan untuk mencapai level 1 pun nggak bisa. Karena apa? Dia takut nangis misalnya, atau dia takut dilihat orang lain misalnya ketika dia nangis, dia ketika sedih, atau takut orang lain itu mendengar apa percakapan antara kalian dengan interviewee kalian, karena yang dibahas adalah hal-hal tabu misalnya. Nah, itu yang mempengaruhi level interaksi kalian dengan interviewee kalian. Jadi hati-hati untuk memilih setting tempat wawancara. Kemudian teman-teman, variabel yang keempat adalah level kepercayaan. Ya kayak tadi, kalau kita udah percaya, udah trust duluan sama interviewee kita, lillahi ta'ala deh, saya gitu, dia akan terima itu. Dia akan berusaha untuk percaya ke kita, percaya bahwa nih peneliti ini atau interviewer ini bisa menjaga kerahasiaan saya, bisa menjaga privasi saya, dan memang data yang digunakan memang benar-benar untuk pengembangan ilmu pengetahuan misalnya. Atau saya ingat ketika itu saya juga pernah melakukan wawancara ke penjual sex toys. Jadi ketika itu teman-teman saya datang seorang diri, itu tugas kelompok sebenarnya teman-teman. Tapi saya ngerasa kalau saya datang berame-rame sama teman-teman saya gitu ya, penjualnya ini nggak akan bisa terbuka nih. Ya, variabel situasionalnya tadi tuh main. Nggak akan bisa terbuka mengenai, saya ketika itu meneliti tentang tugas mata kuliah sih, mata kuliah kualitatif ketika itu. Kami mau melihat bagaimana kecenderungan pemuda di sebuah kota, pemuda-pemudi di sebuah kota dalam membeli sex toys gitu. Ketika itu saya datang seorang diri, teman-teman saya nunggu di mobil gitu. Saya nanya-nanya, awalnya nanya masalah alat dan lain sebagainya, itu untuk pembangunan raport saja sebenarnya. Kemudian ketika itu ada pembeli datang, saya digeret sama masnya itu ke kamar, ya, ke kamarnya dia. Jadi dia itu cuma punya ruko kecil, dan di ruko itu hanya ada kamarnya dia sama tempat dia jualan kayak counter sebenarnya teman-teman. Jadi cuma kecil banget. Saya ditarik sama dia, dia cuma bilang, "Mbak, di sini dulu. Ada pembeli, takutnya pembeli malu sama Mbak." Wah, itu rasa campur aduk, ya Allah, rasanya gimana orang cuma sekecil ini, cewek, dan itu dimasukin ke ruangan, digeret gitu aja kan, tanpa ada predisposisi seperti apa-apa. Saya cuma doa aja ketika itu. Tapi level kepercayaan saya, ya Allah deh, bismillah deh, dia nggak macam-macam, bismillah deh gitu. Akhirnya setelah pembelinya pergi, saya bisa keluar lagi, alhamdulillah. Jadi level kepercayaan saya ke dia tinggi gitu, dia akan merasa, oh si Mbak ini berarti bisa percaya sama saya, maka saya bisa percaya sama Mbak ini gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, dalam proses wawancara itu ada yang namanya timbal balik. Jadi ketika kita mempersepsi dia baik, kita mempersepsi interviewee baik, itu interviewee juga akan mempersepsi kita baik. Ketika kita trust sama interview kita, maka interviewee kita akan trust ke kita. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian ada resiko potensial. Nah nih, ketika saya nggak mau ngambil resiko, ketika saya nggak mau ketemu sama PSK yang sudah kena HIV AIDS itu di kamarnya dia, di lokalisasinya dia, oke, nggak akan nih bisa mencapai level 3. Kemudian topik yang dibicarakan itu juga mempengaruhi level. Semakin sensitif topik yang dibahas, berarti levelnya itu sebenarnya semakin rendah. Nah, tapi kalau kalian bisa membangun rapor dengan baik pada interview kalian, levelnya bisa tinggi walaupun topik yang dibahas adalah topik-topik sensitif, topik yang tabu misalnya, atau topik yang memang cukup susah untuk digali. Berbeda halnya ketika hal yang kalian bicarakan adalah sebuah prestasi misalnya. Misalnya hafiz Quran, bagaimana student engagement seorang anak yang berprestasi, bagaimana parent involvement
seorang ibu pada anak yang hafiz Quran misalnya. Nah, itu akan berbeda. Itu gampang banget. Kalau mau wawancara permohonan raportnya sudah gampang. Ya, walaupun kita tidak boleh menggampangkan itu ya teman-teman, tapi itu akan lebih mudah ketika kita membahas tema-tema yang menyenangkan. Nah, oke teman-teman, jadi karena memang ada faktor-faktor ini dalam pencapaian level interaksi antara interviewee dan juga interviewer, hal yang perlu teman-teman ingat bahwa sebenarnya persepsi kita atau trust kita pada interviewee itu mungkin akan berubah, bisa semakin kuat, bisa semakin rendah, levelnya bisa naik, bisa turun. Itu tergantung dari interaksi kita dengan interviewee kita. Semakin kita itu intens, semakin kita itu berusaha untuk bisa memahami interviewee kita sehina apapun dia, gitu ya, maka level yang ketiga, level yang sangat spesifik dan mendalam itu bisa kita capai sebenarnya. Dan jangan berputus asa teman-teman. Saya ingat ketika itu teman-teman, sekedar sharing aja ya, ketika itu saya menceritakan nih kasus saya ke dosen saya yang masalah saya interview pada penjual sex toys di sebuah kota gitu. Saya cerita, Pak, rasanya jedak-jeduk Prof. Saya rasanya jedak-jeduk Prof. Saya takut sekali ketika itu. Langsung dong. Bayangin coba, Profnya itu bilang apa? Kamu bukan peneliti sejati. Jelek nggak sih kita udah berusaha seorang diri datang ke penjual sex toys, dan saya bukan orang yang paham agama, tetapi saya berusaha untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang sudah diajarkan orang tua dan apa yang sudah saya dapat selama ini gitu. Saya harus datang ke penjual sex toys, dan itu nggak banget buat saya gitu. Itu nggak banget buat saya sebenarnya. Udah takut, tetapi dibilang bukan peneliti sejati oleh dosen saya gitu, salah seorang profesor di universitas ternama. Aduh, itu rasanya kesel sedih gimana gitu. Sampai teman-teman tuh pada bilang, sabar ya gitu. Karena memang iya, ini adalah salah satu latihan yang memang kita harus lakukan. Sampai saya ngomong sama temen gitu, wajar gak sih aku takut? Digeret gitu aja, kecuali kalau kita diomongin lebih dulu sebelum kita digeret, mungkin akan lebih enak gitu ya teman-teman ya. Jadi pencapaian level itu memang tergantung dari kita awalnya. Bagaimana kita bisa menggait interviewee kita agar dia itu bisa percaya sama kita, agar dia bisa mencapai level ketiga bersama kita gitu. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan mengenai level interaksi antara interviewee dan juga interviewer. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram @emakbangsa. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.